Halo, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman ya. Kembali lagi di channel Omes Kenari. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan bahas kenari lokal. Nah, kebetulan saya dapat baru kenari lokal warna Sunkist ya, atau Orange Frost ya. Kalau orang bilang kalau warna dari apa ya, orang luar negeri bilangnya Orange Frost, kalau kita bilangnya Sunkist gitu aja ya. Jadi orange pudar. Jadi seperti orange jeruk tapi ada frostnya gitu. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas lebih detail ke kelebihan dan kekurangan kenari kecil atau yang biasa kita sebut dengan kenari lokal ya. Sebenarnya saya masih penasaran juga sih kenapa kenari kecil yang ada di Indonesia ini disebut kenari lokal. Karena memang pada dasarnya atau sebenarnya itu tidak ada kenari yang asli berasal dari Indonesia atau dalam artian lokal ya. Mungkin karena dulu pertama kali kenari masuk ke Indonesia itu jenis Holland, yaitu yang dibawa dari Belanda, yang bentuknya ya seperti kenari-kenari yang kita sebut sekarang menjadi kenari lokal ini. Dan karena sudah mungkin bertahun-tahun ada di Indonesia sehingga disebut dengan kenari lokal. Nah, apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari kenari lokal ini ya? Jadi kita akan bahas beberapa nanti sehingga buat teman-teman yang baru belajar kenari, yang mau membeli kenari lokal itu punya pertimbangan. Oh, jadi kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Dan kenapa juga kenari lokal saat ini sedikit kalah populer dengan kenari-kenari jenis impor yang lain. Oke, kita akan bahas tapi kita intro dulu. Oke teman-teman, yang pertama kelebihan dari kenari jenis lokal itu adalah harganya yang cukup terjangkau. Jadi untuk harga umum kenari lokal saat ini untuk yang gacor ya, gacor berkisar di angka 250.000 sampai 350.000 teman-teman ya. Nanti tergantung dari size maupun warna ya. Kalau untuk size sih sebenarnya rata-rata sama. Biasanya yang pengaruh tuh warna sama kegacorannya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen belajar mempunyai kenari atau merawat kenari, sangat recommended untuk mencoba di kenari lokal karena harganya yang cukup terjangkau ya, dan nanti juga untuk belinya juga relatif banyak di pasar-pasar dan di lain-lain. Biasanya di toko-toko pakan pasti banyak sekali kenari lokal. Nah, jadi kelebihan yang pertama adalah harganya yang cukup terjangkau teman-teman. Kelebihan yang nomor dua untuk kenari lokal yaitu burungnya gampang dalam perawatan teman-teman ya, kalau dibandingkan dengan kenari jenis impor maupun jenis kenari yang lebih besar seperti AF, F1, F2 dan lain-lain juga ya, apalagi kenari impor. Kenari lokal ini paling juara dalam hal perawatan teman-teman. Kenapa? Karena dia perawatannya mudah sekali. Kita kasih pakan, nggak usah pakan merek lah, pakan kiloan pun burung akan tetap rajin bunyi teman-teman ya. Jadi pada dasarnya kenari lokal atau kenari kecil ini perawatannya mudah dan gampang bunyi. Kalau teman-teman pelihara dari paut nih, kita beli paut. Kalau untuk pasaran paut kenari lokal mungkin berkisar di antara 100 sampai 150.000 ya teman-teman ya. Di antara itu ya, antara 100 sampai 150.000 itu harga yang cukup murah untuk teman-teman bisa jangkau. Nah, biasanya untuk kenari pada umumnya itu akan gacor mungkin di usia 6 sampai 7 bulan. Tapi untuk kenari lokal dengan perawatan yang tepat atau perawatan yang benar, itu biasanya bisa gacor di usia 5 bulan saja teman-teman. Jadi memang dari segi perawatan kenari lokal itu cukup gampang, dan kita misal tidak perlu umbar, itu pun juga tidak masalah, burung akan tetap gampang bunyi teman-teman. Istilahnya buat teman-teman yang baru pemula, kita beli dari paut atau beli gacoran, yang penting kita pakan sama minumnya tertib. Dalam artian tertib itu kita bagus dalam hal pakan sama minum, kita tetap kasih, terus kita kontrolnya bagus, itu nanti burung cepat bunyi teman-teman. Jadi itu burung pasti juga bakal bunyi, jadi tidak perlu dengan perawatan yang ekstra. Jadi kelebihan yang nomor dua yaitu burung gampang dalam hal perawatan. Jadi buat teman-teman pemula yang mau belajar memelihara kenari ya, belajar dari kenari lokal dulu. Kelebihan yang nomor tiga untuk kenari lokal yaitu lebih kuat terhadap cuaca teman-teman ya. Jadi istilahnya lebih tahan banting dibandingkan kenari jenis lainnya ya, walaupun jenis kenari lainnya pun juga lebih kuat juga ya, maksudnya kuat-kuat juga sih, tapi yang paling kuat tetap kenari lokal juaranya teman-teman ya. Nah, mungkin karena kenari lokal ini sudah cukup lama atau mungkin di ternaknya itu sudah garis keturunannya itu sudah sangat panjang di Indonesia, jadi mungkin
itulah yang membuat adaptasinya dengan iklim Indonesia itu lebih bagus ya untuk kenari lokal ini. Mengingat cuaca di Indonesia saat ini kan juga berubah-ubah teman-teman ya, kadang siang panas banget, kemudian malamnya dingin banget, atau apalagi kalau ketika musim hujan bisa hujan yang berhari-hari nggak ada panas sama sekali. Itu kenari lokal, asal kita tertib dalam pemberian pakan dan minumnya selalu bersih, itu kenari lokal udah nggak perlu khawatir lagi, pasti tetap bunyi teman-teman ya. Setidaknya dia tetap akan survive sampai musimnya bagus teman-teman. Jadi untuk kenari lokal ini memang terkenal sekali dengan daya tahan tubuh yang baik teman-teman. Sehingga buat teman-teman pemula yang mau belajar memelihara kenari, saya sarankan juga mulailah dari kenari lokal dulu. Istilahnya kita pun mau belajar ke kenari, atau kita masih pemula tapi langsung ke kenari yang mahal, ke kenari impor dan lain-lain, tetap kita di rumah ada kenari lokal untuk pemancing atau memancing ya. Jadi saya sendiri pun juga walaupun di rumah punya beberapa kenari impor juga, tapi tetap saya punya kenari lokal teman-teman. Jadi untuk keunggulan yang ketiga ini, kenari lokal itu lebih kuat dan tahan cuaca. Jadi buat teman-teman yang mau belajar kenari, saya sarankan mulai dari kenari lokal terlebih dahulu. Kelebihan yang nomor 4 yaitu untuk kenari lokal lebih gampang untuk diternak teman-teman. Nah, lebih gampang untuk diternak. Kenapa? Karena usianya matang itu. Maksudnya usia matang si kenari lokal ini lebih cepat teman-teman. Biasanya kenari pada umumnya itu biasanya itu bisa diternak di usia 7 bulan ke atas lah rata-rata. Tapi terkadang kenari lokal jantan itu bisa gacor di usia 5 sampai 6 bulan. Sehingga di usia 6 bulan itu terkadang sudah bisa buat diternak. Begitu juga untuk betina ya, betina juga lebih cepat untuk matangnya teman-teman. Ya usia 6 bulanan ke atas itu terkadang sudah bisa untuk diternak. Nah, itulah mengapa untuk di pasaran banyak banget kenari lokal. Jadi kalau teman-teman pergi ke pasar nih, pergi ke pasar burung atau dimanapun, di situ pasti banyak penjual anakan kenari jenis lokal atau kenari jenis kecil lah. Kenari kecil itu lebih banyak dibandingkan kenari besar atau seri besar. Nah, itu membuktikan bahwa kenari lokal itu pada dasarnya lebih cepat untuk matang di ternaknya. Maksudnya usia matangnya itu lebih cepat sehingga lebih mudah juga untuk diternak. Jadi buat teman-teman yang mau belajar ternak juga, saya juga rekomendasikan pertama kali nyobanya ke burung lokal dulu teman-teman, karena harganya yang murah, kemudian daya tahan tubuhnya bagus, usia matangnya juga lebih cepat dan lebih gampang diternak teman-teman. Jadi untuk belajar dulu ya walaupun harganya memang tidak semahal atau mungkin harganya murah ya, tapi kalau kita punya kenari lokal dalam kapasitas banyak, otomatis juga kalau kita panennya di bulan ini bisa puluhan ekor ya lumayan juga ya hasilnya ya. Jadi keunggulan yang keempat untuk kenari jenis lokal ini yaitu lebih mudah diternak dibandingkan kenari jenis besar, dan biasanya nggak terlalu banyak rewel kalau kenari lokal ya teman-teman ya. Yang penting kita pintar-pintar milih warna kalau untuk ternak kenari lokal. Kita bisa pilih warna yang lebih cerah atau warna yang ngejreng lah, biar dijualnya juga lebih gampang teman-teman. Nah, itu tadi adalah kelebihannya ya teman-teman ya. Jadi selain kita membahas kelebihannya, kita juga wajib membahas kekurangannya dong. Jadi biar fair ya. Oke, untuk kekurangan kenari lokal yang pertama dan ini yang paling menonjol, yaitu kenari lokal dianggap sebagai kenari dengan kasta yang paling bawah. Nah, jadi sering dianggap remeh untuk kenari lokal ya teman-teman ya. Kita tahu semuanya teman-teman kalau untuk kenari itu jenisnya ada banyak banget ya sebenarnya kalau teman-teman mau browsing, dan saya juga sempat membahas juga di channel YouTube saya. Mungkin teman-teman bisa cek di playlist nanti, ada beberapa jenis kenari sebenarnya, beberapa tipe jenis kenari. Jadi ada kenari postur, yang dimana kenari postur pun itu ada banyak seperti Yorkshire, Scott Fancy, Belgian Bosu, Rasmi, ada Lancaster, Border, seperti itu teman-teman ya. Itu banyak banget, Gloucester itu masuk dalam kategori kenari postur. Ada juga kenari singer. Kenari singer itu ada kayak Spanish Timbrado, terus ada Water Slagger, ada Russian Canary dan lain-lain. Dan yang ketiga juga ada kenari color atau kenari warna, yang dimana ada Lizard, ada kenari Red Frost, ada Yellow Intensive dan lain-lain. Nah, banyak banget ya. Jadi kenari itu sebenarnya sangat banyak sekali. Nah, sedangkan kenari lokal yang ada di Indonesia itu sering dianggap memiliki reputasi atau kasta yang paling bawah, atau kenari yang
levelnya paling bawah, sehingga dari segi harga pun juga teman-teman tahu sendiri harganya memang murah teman-teman ya, terjangkau sekali. Tetapi kalau untuk teman-teman yang mau buat belajaran dulu ya enggak apa-apa, enggak masalah, karena juga kenari lokal tetap ada pangsa pasarnya sendiri. Oh, belibet banget nih, masih pagi-pagi belum sarapan teman-teman ya. Jadi untuk kenari lokal itu ada pangsa pasarnya sendiri. Jadi ketika kita mau main kenari lokal ini juga ada komunitasnya yang main kenari lokal. Jadi di pasar-pasar pun juga kita mau jual kemana pun juga sebenarnya lebih gampang karena harganya relatif lebih murah. Yang penting tips dari saya untuk main kenari lokal, cari yang warnanya bagus teman-teman ya, bisa kuning podang atau orange seperti ini atau panda. Nah itu tetap banyak peminatnya teman-teman, meskipun dianggap sebagai kenari dengan kasta terbawah. Kekurangan yang nomor 2, ketika burungnya mulai birahi atau over birahi itu sangat sulit untuk dikendalikan teman-teman. Dalam artian itu sangat sulit untuk dikontrol, diturunin ya, walaupun tidak semuanya ya, karena pasti masing-masing burung punya bakat tersendiri. Tapi sebagian besar kenari lokal itu kalau untuk settingan lomba memang agak susah teman-teman ya, terutama kalau birahinya sudah mulai keluar. Jadi ketika kita mau nurunin birahinya atau kita mau bikin birahinya agar stabil, itu kalau untuk kenari lokal memang sedikit lebih susah teman-teman. Makanya di arena-arena lomba itu jarang sekali kita menemukan kenari lokal yang ada di lomba. Selain karena yang pertama tadi size-nya kecil dan dianggap kasta terbawah, sehingga di lomba itu kayak teman-teman tuh kurang pede kalau menggantangin kenari lokal ya. Jadi lebih banyak kenari lokal itu digunakan sebagai pajangan di rumah teman-teman ya, sebagai pajangan di rumah, sebagai teman ngopi, seperti itu teman-teman. Jadi kekurangan yang kedua, rata-rata kenari lokal itu kalau sudah keluar birahinya itu sedikit sulit untuk dikendalikan atau diturunkan ya teman-teman ya. Nah itulah mengapa masih muda pun untuk kenari lokal itu lebih gampang diternak, karena itu tadi teman-teman, karena dia lebih gampang birahi. Jadi intinya gampang birahi, sehingga di umur 7 bulan aja banyak kenari lokal yang sudah bisa produk untuk ternak ya. Jadi udah ternak itu langsung bisa buat ternak gitu aja, karena memang ketika dia muncul birahi diturunin susah. Jadi mau nggak mau ya tetap pelariannya kita buat ternak. Jadi untuk teman-teman kalau mau buat lomba, mungkin untuk kenari lokal kurang recommended ya, selain dianggap yang terlalu kecil size-nya, yang kedua yang pastinya kalau keluar birahinya memang agak susah untuk dikendalikan, sehingga lebih cocok untuk ternak teman-teman. Dan kekurangan yang nomor 3 untuk kenari kecil atau kenari jenis lokal ini yaitu harga jualnya yang rendah teman-teman ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal video tadi, untuk harga pasaran pada umumnya kenari lokal itu berkisar antara 250.000 sampai 350.000 teman-teman ya. Jadi kalau untuk beberapa pemain kenari atau beberapa pemain burung yang sudah pengalaman, mungkin harga segitu dibilang kurang menguntungkan ya teman-teman ya kalau untuk jual beli ya. Walaupun mungkin bagi sebagian teman-teman yang baru belajar kenari atau mau berkecimpung di dunia kenari, mungkin harga segitu juga sudah lumayan mahal ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah pro atau mungkin teman-teman yang sudah biasa jual beli di burung kenari, pasti merasa kalau untuk burung kenari ini, untuk kenari jenis lokal ini, harga jualnya kurang begitu menguntungkan. Karena contoh misal kita membeli kenari jenis lokal antara harga 250 sampai 350 tergantung warna ya. Contoh kalau misal warna-warna cerah seperti ini teman-teman ya, warna-warna cerah seperti ini kan mungkin harga kita beli di harga 300.000 lah atau 350.000. Nah ketika kita jual ya kita hanya mentok di 350.000 itu, jadi kurang menguntungkan ya. Berbeda dengan kenari jenis besar, kalau kita beli katakanlah kenari impor atau AF lah, kita beli di harga 1 juta atau 600.000 ke atas lah sampai 1 juta, atau untuk kenari impor yang harga 2 jutaan kita bisa jual dengan keuntungan, bisa keuntungan 1 juta itu bisa teman-teman ya. Jadi memang kalau untuk kekurangannya kenari lokal, harganya memang relatif lebih murah ya teman-teman ya. Dalam artian kalau untuk jual beli memang kurang begitu menguntungkan, karena kita hanya bisa ambil untungnya tuh ya sedikit sekali teman-teman. Tapi kalau kita ternak tidak masalah teman-teman, kita harga jual untuk anakan bisa 150.000. Kalau kita punya anakan per bulannya 10 ekor ya kita sudah lumayan keuntungannya juga ya teman-teman. Jadi intinya ada plus minusnya juga teman-teman, walaupun dianggap untuk kenari lokal ini harga jualnya cukup rendah. Oke teman-teman kenari mania, jadi itu tadi ya kekurangan dan kelebihan dari kenari jenis lokal. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran buat teman-teman semuanya, dan semoga juga bisa sedikit bermanfaat ya apa yang kita bahas di
pagi hari ini yang cerah ini, sehingga teman-teman yang mau bermain kenari bisa mencoba juga ke lokal dulu ya, nggak usah langsung ke kenari impor, kecuali kalau teman-teman memang sudah punya pengalaman memelihara kenari yang cukup lama, atau sudah punya pengalaman lah dalam hal kenari, tidak apa-apa langsung ke impor. Memang itu tujuan kita, dalam artian tuh yang namanya ada kayak piramida ya. Yang paling atas itu kalau kita sudah bisa mencapai di kenari impor teman-teman ya, kenari-kenari jenis besar-besar seperti Yorkshire Rasmi, itu berarti kita ibarat kita naik gunung itu kita udah ada di level atas. Nah kalau untuk teman-teman yang baru mau mulai ya jangan langsung ke atas, nanti takutnya kalau jatuh kan sakit. Jadi kita mulai dari yang paling bawah dulu aja, enggak apa-apa, enggak masalah. Kita mulai dari lokal dulu teman-teman. Setelah nanti kita bisa menguasai perawatan kenari lokal, baru kita beranjak naik ke seri yang lebih besar. Saya dulu pun juga gitu ya teman-teman ya, awal mula dari lokal, dan bahkan sampai sekarang pun saya tetap punya kenari lokal teman-teman. Oke, semoga video ini bisa menghibur. Jika ada kurang lebihnya mohon dikoreksi, nanti dimasukkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.